Oke, teman-teman Leuser, ini kita ada kedatangan teman dari kampus Merdeka. Nah, ini salah satu mahasiswa dari Solo, jadi mungkin bisa coba menerangkan apa sih yang bisa digunakan terkait dengan pembuatan sabun. Jadi mungkin Pak Firman bisa terangkan sedikit terkait apa aja sih yang coba kita gunakan pembuatan sabun gitu. Sebelumnya jangan panggil Pak, panggil Mas aja karena terlalu tua. Oh. Nah, untuk alatnya sendiri ada baskom yang tahan panas nih. tentunya, kemudian ada cetakan, bisa di cetakan sabun atau cetakan es batu seperti itu, terserah, bisa pakai loyang juga. Terus ada timbangan, ada sodet, kemudian pipet tetes, kemudian pengocok telur, kemudian gelas ukur. Untuk bahannya sendiri, karena kita mau buat sabun beras merah, tentunya bahan utama yaitu beras merah. Kemudian untuk bahan-bahannya yang lain yaitu ada soda api seperti itu, kemudian SLS, gliserin, kemudian minyak kelapa, minyak zaitun, parfum, sama aquades. Jangan lupa juga yaitu kita butuh blender untuk menghaluskan beras merah seperti itu. Untuk tahapan pertama tentunya beras yang sudah ada jangan lupa dicuci dulu sampai bersih, kemudian setelah dicuci kita timbang sebanyak 50 gram seperti itu. Nah nanti kan masih berat ini kan kemudian ditarakan. Nah baru boleh bantu Pak? Boleh. 50 gram. Berarti kita harus pakai 50 gram ya? Iya. Nah, ini udah. Nah, beras 50 gram. Nih. Kemudian ditambahkan air sebanyak 50 ml. Nah, nanti makanya ada fungsi gelas ukur seperti itu. Ini sebanyak 50 ml. Oke. Pas. Nah, pas 50 ml, kemudian campur. Nah, kemudian dihaluskan sampai halus. Kemudian ditimbang lagi takarannya itu, ini namanya sari atau pasta beras. Nah, ini nanti kemudian diambil sebanyak 40 gram seperti itu. Oke. Nah, udah 40 gram. Nah, kita sisihkan dulu untuk sari berasnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita mencampur minyaknya terlebih dahulu. Yang ada minyak zaitun sama minyak kelapa. Nah, perbandingannya 8:2. 8 minyak kelapa, 2 minyak zaitun. Artinya kita butuh 80 ml minyak kelapa, 20 ml minyak zaitun. Ini kita tuang sekarang Ya, sini. sekarang. Oke. Sebanyak 80 ml. Nah, kemudian minyak yang kedua yaitu minyak zaitun sebanyak 20 ml. 20 ml juga. Nah, 20 ml kemudian dicampur. Nah, kemudian jangan lupa diaduk sampai tercampur. Kalau sudah tercampur, kemudian timbang lagi SLS. SLS yang kita gunakan yaitu sebanyak 3 ml atau 3 gram. Itu gitu. Itu sendok ya. Kemudian bahan ditambahkan ke minyak. Kemudian diaduk sampai berbusa. Bisa Pak Jon? Boleh, bisa. Nah, sebelum nanti nunggu larut, nah kita siapkan bahan yaitu soda api kayak gitu. Berarti ini harus sampai larut ya, sampai Iya. berbuih gitu. Sampai berbuih.
Nah, untuk soda apinya atau NaOH sebanyak 18 gram. Nanti soda apinya dicampurkan sama air sebanyak 50 ml. Ingat, karena soda api panas sama soda api juga dapat mudah terbakar dan mudah meledak, soda api dimasukkan ke air, bukan air masuk ke soda api. Kemudian kita aduk. Ini kan panas sampai menguap. Nah, tunggu sampai dingin. 15 minutes later. Udah. Kalau udah hancur, kemudian ini ditambahkan ke minyak. Oh gitu, dimasukin kemari ya? Sambil diaduk, Pak. Oke. Ketika udah tercampur juga, tambah sari berasnya tadi. Sambil diaduk. Kemudian ditambahkan pewangi. Nah, secukupnya aja. Oke. Jadi ini biar wangi ya? Iya. Setelah ditambahkan pewangi, jangan lupa ditambahkan gliserin sebanyak 5 ml. Nah ini. Udah. Nah, kemudian ditambahkan gliserin sebanyak 5 ml. Udah, diaduk. Oh, kita harus tunggu dingin gitu? Enggak, udah dingin. Udah, Oke. kemudian dicetak. Ya. Nah, berarti ini kita harus nunggu sampai Padat. padat. Terus berapa lama sih jadi ini? Biasanya 24 jam. Dia harus ya. kita nunggu 12 jam ya. gitu. Nah, ini berarti selesai ini kan sudah selesai untuk dalam pembuatan ini. Nah, berarti kita harus menunggu sampai 12 jam. Ya. Baru bisa jadi gitu. Kawan-kawan Leuser, nah kita sudah dari Mas Firman tadi sudah memperagakan cara pembuatan sabun, tapi memang ini seperti sabun untuk mandi juga semua bisa ya. Iya. Nah, jadi ini saya bilang sudah selesai. Nah, salah satu mungkin produk yang sudah selesai yang memang sudah dibuat ya bisa seperti ini gitu. Nah, ini memang ada dari sabun beras, Jadi cukup memang harum juga sih karena mungkin pakai pewangi kan. Oke, jadi kawan-kawan Leuser, ya mungkin bagi yang memang berminat bagaimana mungkin cara pembuatan dari sabun beras merah, ya ayo kita mungkin bisa mengadakan pembuatannya di Resort Pamah Simelir ataupun di Resort Bekancan. Mungkin cukup sekian dulu dari kita dari Resort Bekancan terkait dengan pembuatan sabun merah gitu Mas Firman ya. Oke, terima kasih. Oke.